Maka Islam memberikan jawaban. Kenapa mesti ada akhirat? Orang yang paling kaya yaitu Qarun, maka bagi Qarun dunia inilah segalanya. Tapi setelah Islam datang, dunia tidak ada apa-apanya. Dunia hanyalah satu tetes tangan yang dicelupkan. Jari engkau celupkan di tengah samudra yang luas, lalu tarik ujung jarimu. Air yang menempel di ujung jarimu setetes, itulah dunia wahai Qarun. Sedangkan alam semesta, lautan, samudra, itulah akhirat. Dunia tak ada apa-apanya. Dengan meyakini ada akhirat, orang yang kaya raya hilang keangkuhan dan kesombongannya. Kalau tidak ada akhirat, maka mereka akan mengatakan, akulah segalanya. Tapi ketika Islam mengajarkan ada akhirat, mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Bersimpuh sujudlah Utsman ibnu Affan yang kaya raya, Sa'ad bin Rabi' konglomerat. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi, Abu Talhah, Abu Dihdah. Ternyata apa yang saya diterima di dunia ini hanya setengah sayap nyamuk. Begitulah cara Allah menghilangkan keangkuhan, menghilangkan kesombongan. Orang kalau sudah terlalu tinggi jabatan, maka akhirnya dia akan meratakan bahwa dialah segalanya. Puncaknya dia akan berkata, a ilahun ghairi, adakah Tuhan selain aku? 400 tahun berkuasa, namanya Namrud, lebih hebat dari Fir'aun. Puncaknya Namrud berkata, a ilahun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Karena dia tidak meyakini ada akhirat. Islam datang. Wahai penguasa-penguasa, kalian yang berkata bahwa kalian yang hebat di atas dunia, maka sesungguhnya kalian akan mati. Kalaupun kalian berkuasa, itu titipan Allah. Tu'izzu man tasha, Allah mengangkat setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha, Allah menjatuhkan sehina-hinanya. Akhirnya Namrud yang berkata, tidak ada Tuhan selain aku, adakah yang lebih berkuasa selain aku? Allah mematikannya dengan sangat hina. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan seekor nyamuk. Nyamuk itu terbang masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam telinga Namrud, menembus otaknya, menggigit otak kepalanya. Dia pukul kepalanya, tidak hilang. Dia hantukkan ke dinding, dia pukul dengan palu godam. Akhirnya mati dalam keadaan terhina. Adakah yang lebih hebat dari Fir'aun? Sampai hari ini peninggalannya masuk dalam salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dia berkata, tidak ada Tuhan selain aku. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu, kata Fir'aun. Falamma adrakahul gharaq, matinya juga menyakitkan. Kita tidak sanggup minum air garam, asin, kering di tenggorokan. Fir'aun bukan hanya sekedar terteran air garam. Air garam itu masuk ke dalam paru-parunya. Bayangkan sakitnya paru-paru diisi air garam. Ketika mumi ditemukan, tidak mungkin ada air masuk ke paru-paru, karena Allah sudah menciptakan mekanisme tubuh yang begitu indah. Orang kalau sambil bicara, sambil tertawa, minum, dia akan tersedak, dia akan batuk, air akan tertumpah keluar. Tapi Fir'aun mati dengan sangat menyakitkan. Air garam tertelan masuk ke dalam paru-parunya sampai akhirnya dia mati. Dan ketika muminya digali, ditemukan ada garam di dalam paru-paru. Kematian yang hina, kematian yang sangat menyakitkan,
kematian yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Air yang dikatakan bisa mematikan, menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Bukankah dulu dia yang mencampakkan Nabi Musa? Bukankah dulu dia yang akan membunuh Nabi Musa? Ibunya diilhamkan Allah, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, kalau engkau takut anakmu disembelih oleh Fir'aun, susukan anakmu. La takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan kau sedih, alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai. Air tidak bisa membunuh anak kecil, tapi air bisa mematikan penguasa yang zalim. Allah punya kuasa, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Seandainya tidak ada akhirat, betapa indahnya hidup Namrus. Seandainya tidak ada akhirat, betapa indahnya hidup Fir'aun. Seandainya tidak ada akhirat, betapa indahnya hidup Qarun. Masih ada akhirat. Hai Qarun, kau tidak ada apa-apanya. Di akhirat kau hanyalah sebesar butiran debu di tengah kuasa Allah. Hai Namrus, hai Fir'aun, kau hanyalah sebesar ujung rambut di tengah angkasa samudra ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirat membuat orang kaya tidak merasa punya apa-apa. Akhirat membuat orang yang berkuasa merasa hampa karena masih ada akhirat. Bagaimana dengan orang miskin? Terlahir dalam keadaan susah, ayah meninggal, ibu tidak ada, keluarga tidak peduli, teraniaya, terzalimi. Orang Islam tidak akan putus asa. Kenapa? Masih ada harapan, masih ada akhirat. Begitulah Allah ciptakan akhirat, supaya dia menjadi bagian harapan. Manusia bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada makanan pokok, tidak ada padi, tidak ada jagung, tidak ada sagu. 3 bulan ke depan orang masih hidup. Kalau hari ini semua air asin masuk ke sungai, kita masih bisa hidup 3 hari lagi. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin dunia ini baru kosong. Tapi kalau orang sudah tidak ada harapan, dia akan putus asa, dia akan bunuh diri. Angka kematian bunuh diri tertinggi di dunia bukan di Afrika, bukan di Asia, bukan di Indonesia. Angka bunuh diri tertinggi di Amerika, di Eropa, di Jepang, di Korea. Mengapa bunuh diri? Tidak ada harapan. Pegawai stres, ditekan atasan. Karyawan-karyawan dianggap tidak punya masa depan. Tapi dalam Islam, penggali kabel optik dari mulai jam 6 pagi menggali tanah sampai tenggelam matahari, gaji yang diharapkan hanya 50.000. Sampai masa gajian, gajinya pun diambil oleh pemborong, oleh orang kaya, oleh mandor. Dia tetap tersenyum. Kenapa? Masih ada akhirat. Di akhirat nanti baru nampak siapa yang berkuasa. Itu dia ucapkan 17 kali sehari semalam. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Ditambah lagi dengan salat duha, qabliyah, ba'diyah, tahajud. Malik yaumiddin. Malik, engkau yang memiliki yaumiddin, hari pembalasan, hari akhirat. Hai orang zalim, hai orang yang memakan gaji karyawan, hai orang yang tidak mau berzakat, hai orang yang tidak peduli kepada fakir miskin, Malik yaumiddin, ada akhirat. Dunia ini hanya sekejap sementara. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sittin wa sab'in, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Tapi akhirat khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Begitulah Allah menciptakan ada akhirat, supaya yang hidup jangan putus asa, supaya yang kaya jangan bangga, supaya yang punya kuasa jangan semena-mena, supaya yang susah jangan berkeluh kesah. Yang susah tetap bisa tersenyum, karena sesusah-susahnya di dunia
masih ada harapan bahagia di akhirat. Yang kaya tidak boleh semena-mena, karena nanti akan dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam, akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa salah satu rukun iman antuk minabillah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada Allah, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, bahwa dunia ini akan berakhir, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab, Adam dari tanah, akan kembali ke dalam tanah, akan dimakan cacing tanah, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.